Haleluya. Shalom saudara. Shalom, apa kabarnya semua? Luar biasa. Tuhan Yesus baik kami saudara. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri saudara. Kita akan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini saudara, saya mengundang untuk Bapak Pendeta Yanja untuk berdoa bagi kita, doa pembukaan. Haleluya. Mari kita dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah tibakan kami di tempat ini untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Bapa mulai pagi hari ini Tuhan. Karena itulah kerinduan kami, pakai semua umat yang Kau kasih di tempat ini Bapa, mulai dari WL Singa, pemain musik, terutama hamba firman-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman itu. Tuhan urapi dengan urapan daripada Allah Roh Kudus, agar supaya setiap kata yang keluar dari bibir dan mulut hamba Engkau Tuhan, bukan dari hati pikirannya, tapi dari Roh Kudus yang akan mengurapi, memberkati hamba Engkau ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Mungkin masalah kami belum berubah. Mungkin musim yang kami jalani saat ini masih tetap musim yang sama. Tapi ketahuilah saudara, Tuhan Yesus baik. Amen. Dan kasih setianya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami datang padamu Tuhan. Haleluya.
untuk bangkit berdiri saudara. Saya mau terus bangkit berdiri. Bersama Tuhan kita lewat. Terima kasih Tuhan. Seperti
Iralah masyarakat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu satu hal yang pasti pagi hari ini Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Ada kesembuhan terjadi di tubuh saudara dan saya saat ini. Kira masyarakat. Haleluya, haleluya. Bagimulah segala hormat dan pujian dan kemuliaan. Bagimulah segala sesuatu yang terbaik dari hidup kami pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua orang dimenangkan Tuhan katakan. Haleluya. Haleluya, shalom. Apa kabarnya jemaat GCC? Haleluya. Saudara berikan tos kiri kanan saudara minimal 10 orang kemana jemaat Tuhan yang cakep-cakep yang baik yang luar biasa. Katakan shalom, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Kemana enggak? Tetap berdiri saudara. Tetap berdiri saudara.
jemaat Tuhan di sini ya Kak Fen. Kira-kira usianya range-nya dari usia berapa nih Bu Gom? Umur 20 sampai 40 doang kayaknya ini. Oh 40. 17 tahun. Ini kalau sudah 17 tahun ini sudah pencemaran nama baik saudara. Masih bersemangat puji Tuhan, amin. Saudara masih kuat berdiri, amin saudara? Amin. Dalam meli saya masih ada 6 lagu ini saudara. Masih bersemangat, amin? Amin. Silakan dulu saudara, kasih Tuhan. Haleluya. Saya cacat tisu sini ternyata nggak ada. Ini apa saudara? Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, kami saudara. Amin. Pada persiapkan persembahan saudara pada pagi hari ini, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus.
Saya minta hamba Tuhan untuk Kak Fenly berdoa untuk persembahan pertama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, mengagung-agungkan nama Tuhan. Itulah bentuk rasa terima kasih kami ke hadapan Tuhan. Tibalah saat ini, di saat hari ini kami akan membawa persembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya semuanya ini bersalin kepada Engkau. Maka kami akan membawa persembahan itu dengan penuh sukacita Tuhan, bukan dengan duka, kesalahan, tapi kami membawa dengan hati yang sungguh-sungguh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Terimalah dan berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memberikan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita memberikan persembahan kita. Baik, ada saudara yang memberikan kesaksian pada pagi hari ini saudara. Baik. Puji Tuhan. Shalom. Kayaknya kurang semangat nih. Belum ada yang sarapan nih pagi ini. Kali lagi saya ucapkan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau bersaksi, hendaklah kita bersaksi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 27, di sana dikatakan, ini Tuhan sendiri yang katakan, hendaklah engkau bersaksi. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah ubahkan hidup kita, maka hendaknya kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Entah itu lewat pujian, entah itu lewat kesaksian hidup, entah itu apa saja yang kita lakukan, hendaknya kita harus bersaksi demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya sedikit mau bersaksi. Pada bulan Februari tanggal 7, genap ulang tahun gereja GBI BCC di tempat ini, itu pun bertepatan dengan hari anniversary kehidupan saya beserta istri. Genap 30 tahun. Jadi baru 30 tahun. Saya merenungkan dan saya mengingat-ingat bagaimana saya bisa bertemu dengan mantan pacar saya ini. Iya, sampai akhirnya menjadi istri. Tapi saya heran ya, firman Tuhan katakan dua pribadi dijadikan satu. Coba kita bayangkan, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, ini dua pribadi loh. Dua pribadi yang berbeda, tapi Tuhan satukan untuk menjadi satu. Gak pernah cocok. Saya sudah belajar, saya sudah mengamati dari awal pertemuan kita. Awal mulanya sih baik-baik saja. Awal mulanya sih oke, fine-fine saja. Tapi berjalannya waktu kesininya, saya menikah dengan istri saya tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari tahun 90. Tahun 96. Jadi genap 30 tahun. Nah, sekarang sudah berjalan 30 tahun lebih. Itu saya merenungkan berjalannya waktu. Setiap kita, dulu kita berbeda tempat tinggal karena kita masih bujang. Tapi setelah Tuhan persatukan kita, di situ saya merenungkan, mengamati, mempelajari. Tuhan itu dahsyat, luar biasa ya. Dari dua pribadi Tuhan satukan. Supaya apa? Supaya kita harus menyatu. Tapi saya pelajari dan saya amati, saya alami sampai detik ini kita berdua ini nggak ada kecocokan. Bagaimana mau cocok? Contoh, saya suka makanan yang pedas, istri saya nggak suka, kan nggak cocok. Saya suka yang manis-manis, dia nggak suka yang manis, nggak cocok. Jadi apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita buat, sampai detik ini nggak ada kecocokan. Tapi itulah dasarnya Tuhan, itu luar biasa. Dia membentuk saya beserta istri setiap hari itu selalu harus ada salah satu yang mau mengerti, yaitu saya. Kalau dia nggak pernah mau mengerti, soalnya apa, nggak pernah ada kecocokan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya merenungkan, saya katakan, iya benar Tuhan, Engkau luar biasa. Saya sebagai seorang imam, saya sebagai seorang kepala rumah tangga,
harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Lihat, Tuhan itu sudah berkorban di atas kayu salib. Segala-galanya Dia berikan untuk keselamatan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa menjamin keselamatan manusia itu, kecuali hanya di dalam Yesus. Itu sebabnya setiap hari saya istilahnya menyesuaikan diri saya dengan istri saya. Supaya apa? Supaya harus ada kecocokan. Walaupun nggak pernah cocok, tapi saya selalu berupaya untuk selalu cocok. Walaupun dia merasa nggak pernah cocok. Karena itu saya satu kali berkata, dia sudah 100 kata yang keluar. Bagaimana? Nggak pernah ada kecocokan setiap hari, nggak ada pernah kecocokan. Saya mau pakai sendal jepit yang ini, dia nggak suka kalau saya pakai sendal jepit. Lalu gimana kita bisa ada kecocokan? Tapi itulah Tuhan punya kuasa luar biasa, selalu mengingatkan kepada saya sebagai suami harus mengasihi istri saya. Tapi saya selalu berdoa bergumul, Tuhan, tolong istri saya supaya dia betul-betul mau tunduk dan taat kepada saya sebagai suaminya. Tidak juga. Nah, itulah kesabaran seorang suami. Makanya saya menghimbau kepada suami-suami di tempat ini, kasihlah istrimu dengan sungguh-sungguh. Karena memang kita diciptakan untuk tidak pernah ada kecocokan. Tapi lewat proses hidup ini, Tuhan itu mau supaya setiap hari kita diperbarui, dibaharui, dan supaya semakin kita harus menyatu. Sama seperti kayak kita. Kita ini adalah mempelai wanita surga. Tuhan itu adalah mempelai pria. Nah, coba saudara bayangkan, kalau Tuhan sama kita itu pernah cocok nggak? Nggak pernah. Tapi lihat, Tuhan membentuk kita setiap hari lewat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mau mengerti, untuk kita menyesuaikan diri kepada pribadi anak. Demikian juga kepada istri-istri. Hendaklah engkau mengasihi suamimu dengan tulus. Apapun perbedaannya, ingat, kita manusia itu tidak pernah ada kecocokan. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, nanti lihat, satu persatu Tuhan itu akan kikis hidup kita untuk selalu bisa saling mengasihi, untuk bisa saling memahami, untuk bisa saling mengerti. Lewat kesaksian ini saya mau mengambil satu pujian. Apanya? Kita akan tahu semua lagu ini, kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama ya. Walau ku tak tahu
perpisahan hanya antara ketidakcocokan kita. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh untuk saling mengasihi dan mau istilahnya mengenal secara dekat dengan pribadi yang lain yang bersatukan kami kita. Saya ingin percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita semua. Ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan saudara. Haleluya, diberkati saudara. Oh, ini tante dalam hatinya tante nih, tunggu ngarep di rumah ya. Oke, saudara, sehingga kita akan mengakhiri Tuhan, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di hari ini, Bapak. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan
berdoa seperti kita berdoa ya. Bapa kami di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan. Bila hamba dapat berkumpul bersama Tuhan beribadah di tempat ini. Itulah karena anugerah-Mu ya Tuhan dan ada rencana yang indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan. Gereja ini ya Tuhan, GBI Bethel City Center ya Tuhan, bersama para gembala dan gembala dan para penatua dan semua jemaat dan pasukan-pasukan di tempat ini. Tapi apapun ya Tuhan bagian mereka ya Tuhan, baik sebagai WR, pemusik, usher, apapun, kami semuanya berfungsi seperti yang Kau mau. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal dan akhir dan terutama ya Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa pengurapan daripadamu. Biar Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Hamba ya Tuhan hanya sebagai kepanjangan tangan ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ya Tuhan. Tutup apa yang Tuhan tidak boleh hamba sampaikan yang menyakiti hati orang yang apapun juga ya Tuhan menyinggung. Tapi ya Tuhan perkatakan beri hamba keberanian Tuhan untuk memperkatakan apapun yang Engkau ingin sampaikan ya Tuhan, biar hanya yang daripada-Mu yang saja yang terjadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya Tuhan, saya ini baru kemarin Sabtu ya agak siang diberi tahu Bapak Gembala katanya. Lalu katanya pembicaranya tidak jadi terus saya memperhatikan. Puji syukur saya masih bisa ya. Kayak, Kaisar ini ya, tadi yang itu tadi Kaisar bukan ya? Iya. Oh, sudah lama sekali ya. Saya kenalin Kaisar. Mamanya gimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada di Jakarta? Ada. Oh iya. Salam ya sama mamanya, sama Goda. Jadi lama-lama semua kita semua. Pak ini juga saya kenal tuh Pak siapa tuh yang? Iya. Si Payung. Kongsi pacai. Dan juga Bapak Saudara kita di sini ya, Pak Ferry tadi kita juga sudah kenal lama. Puji Tuhan ketemu lagi di sini ya. Oke, saya mau ini ya sampaikan dengan tema belajar seperti Musa. Kita buka di dalam Keluaran 2 1 sampai 15. Ada yang bisa kamu bacakan buat saya? Dan kita semuanya. Keluaran 2 ayat 1. Oh saya deh ya. Keluaran 2 ayat 1 sampai 15 ya. Kita baca. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandung dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti, peti pandan, dipakamnya dengan gara-gara dan perak. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tenggerau di tepi sungai. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah tenggerau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, apakah kupanggilkan bagi tuan putri seorang imam penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, bawanya putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja bakti
mereka. Lalu melihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu yang menoleh bersama di sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya dia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang salah satu itu, mengapa kau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah kau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirannya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya dia untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu dia duduk di tepi sebuah sumur ya. Kita telisik dulu silsilah keluarganya. Coba kita baca tadi yang ayat awal. Ya, dia itu adalah seorang anak laki-laki keluarga Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi dia itu Lewi Turen. Kita tahu tugasnya suku Lewi apa? Imam. Ya. Jadi puji Tuhan ya, dia itu dari keluarga Lewi dan imam ya. Saya tuh sebenarnya kasihan sama Musa ini. Dia itu kan maksudnya dilahirkan pada masa yang genting ya. Waktu itu Firaun lagi mengejar anak-anak yang dibunuh. Pasti dia dalam kandungannya pun pasti mamanya dalam keadaan ketakutannya kan, mana gitu. Pasti sayang lah anaknya mau dibunuh gitu kan. Sudah lahir juga disembunyikan. Sampai waktunya tuh nggak bisa disembunyikan. Pasti anak-anak itu kan nangis kan kedengeran. Nah dia dipikirkan lah bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak itu. Maka di tadi itu ya ditaruhlah di pandan gitu kan, daun pandan dan kasih gala-gala dan teh, maksudnya itu supaya airnya itu nggak merembes gitu kan. Itu saya pernah baca juga kenapa katanya dikasih daun pandan itu, karena di sungai Nil itu banyak buaya dan buaya itu nggak suka bau daun pandan itu gitu, jadi dia menghindar gitu ya. Tuhan itu kasih hikmat ya untuk menyelamatkan umatnya itu supaya ini. Dan sampailah karena anugerah Tuhan, sampailah dia di hadapan putri Firaun itu lagi mau mandi. Saya bilang ya tidak ada kebetulan, memang rencana Tuhan ya. Nah terus yang putri Firaun itu dilihat itu ya, padahal ini kan anak musuhnya, ada perintah untuk dibunuh, tapi yang ada dia timbul belas kasihan. Maka tuh rencana Tuhan juga padahal coba kalau misalkan diasuh sama ibunya gimana kan, penuh dengan ketakutan gitu kan. Tapi ini bisa putri Firaun itu sendiri yang kasih dia. Balikin lagi ke mamanya menyusui, pasti beda adanya kan, nggak mungkin dikejar-kejar lagi, tapi dengan tenang mengerjakannya, bahkan diberi upah ya kan, amin ya. Dan terus seterusnya sampai keluarga itu agak besar itu mungkin kan karena putri Firaun itu kembalikan lagi ke ibunya karena kan untuk menyusui ya kan, anak itu masih disusui pasti. Nah sampai kira-kira usia disakti itu kira-kira berapa tahun ibu? 2-3 itu dah, 2 tahun lah ya. Nah sampai 2 tahun terus dikembalikan lagi ke putri Firaun. Nah terus kita baca lagi sampai dia di masa dewasanya itu tadi di ayat berapa coba yang masa dewasa? Ini ya 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Nah, waktu itu ya saya bilang dia itu kasihan ya, sebenarnya krisis identitas, betul nggak? Dia itu dari Ibrani, tapi diasuh oleh musuhnya yang menjajah bangsanya. Ya enggak? Yang menjajah inilah bangsa Israel gitu kan. Walaupun di dalam saat itu disuruh kerja paksa dia tapi dia itu anak-anak, ya enggak? Kalau misalkan mungkin orang lain, bukan puji Tuhan, saya enak. Nah, enggak ada urusan gitu kan? Saya enak sendiri gitu kan?
itu mah biarin aja urusan saya tapi dia tuh enggak dilema sebenarnya. Coba kalau misalkan dia bela Israel, pasti orang sana tuh bilang, ih nggak tahu diri ya kan. Dia ini gitu kan, tapi dia tetap dia memilih yang Tuhan tahu. Bangsa Israel kan adalah bangsa pilihannya. Saya dan juga nanti di ayat selanjutnya ya, ketika dia itu menikah lagi dengan siapa tuh ya, yang katanya orang itu lah, kan nggak ada lagi sampai Miriam dan Harun kakaknya itu mengata-ngatai dia. Tapi yang dihukum itu siapa? Bukan Musa, yang salah. Tapi yang dihukum itu kakak-kakaknya. Kenapa? Karena ini, dia itu coba Tuhan itu melihat ada sesuatu yang istimewa dari seseorang itu. Seperti misalkan yang prajurit yang karyawan saya itu, tentaranya itu yang sakit, terus dia bilang nggak usah gitu kan. Tuhan bilang tidak pernah saya melihat di mana seperti ini, bahkan di bangsa Ibrani sendiri. Atau yang perempuan Fenisia gitu ya kan? Dan Tuhan bilang tuh tidak bisa, kamu tuh bukan keturunan Dinda, keturunan gitu ya. Bahkan dia bilang anjing pun yang kan mendapatkan rahmat itu ya. Ada sesuatu. Seperti Daud juga, walaupun dia kan Daud itu orang bilang tuh bahwa dia tuh anak haram lah dari perempuan lain. Makanya pokoknya itu kan itu kan diaku gitu. Sedangkan dia tuh jadi gembala nih. Pokoknya itu bisa jadi prajurit, dia jadi gembala kayak disembunyikan. Pada waktu pemilihan konteks itu mau dipilihkan sama Samuel, dia tidak dilibatkan karena dia tidak dianggap gitu kan. Tapi dalam pengasingannya dia, Tuhan lihat dia main kecil, memuji misalkan dalam keadaan terjepit dia tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan ada sesuatu dari kita itu. Tuhan menilai sesuatu. Sampai ya Tuhan itu seperti yang Daud itu kesalahannya lebih besar daripada Saul, ya kan? Kalau Daud itu dia membunuh berencana, sudah ngambil istri orang, terus dibunuh pula. Itu kejahatan yang berlapis-lapis, ya kan? Kejahatan yang direncanakan. Sedangkan Saul, dia itu kan panik aja, nggak direncanakan, ya kan? Tapi sikap hatinya untuk selanjutnya dalam menghadapi itu Tuhan itu nilai. Makanya walaupun dia ini Tuhan itu bela gitu, tetap dia sikap hatinya itu berbalik. Sampai Tuhan, saya rela kehilangan apapun asalkan jangan kehilangan rohmu ya Tuhan, ya kan? Nah di sini kita lihat dia itu lebih memilih Tuhan. Dia tahu dan dia juga tahu panggilannya imam, ya kan? Dia berdiri. Nah sebenarnya tuh ini kita tapi yang di tempatnya gitu loh, ya. Saya tuh kata kelahiran saya itu artinya itu kerikil. Makanya di kota saya tuh nggak ada yang jadi nggak ada kecuali Susi Suhanti satu itu. Yang ini nggak ada. Jadi makanya di dalam pengalaman hidup saya juga kebanyakan kayak diremehkan orang, diremehkan kayak nggak dipandang lah gitu. Itu karena memang iblis itu berusaha, tapi kita tahu nih otak kita ini destinenya dia tuh berusaha menghabisi kita balikan, kita deklarasikan Tuhan, saya tidak seperti kota saya yang jelek gitu, misalkan nama kotanya gitu kan Malang, jadi Malang terus sedih terus jelek itu nasibnya. Saya adalah umat pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan. Saya walaupun minta api, saya biji nama Tuhan, saya berharga di hadapan Tuhan. Terus katakan begitu, balikan. Ada kan juga orang namanya jelek gitu, kita balikan gitu. Lewat karena mulut kita kan berkuasa gitu kan. Ya gitu. Jadi destininya itu panggilan kita apa? Kita ketahui, kita berjalan di tracknya itu Tuhan. Kalau dilakukan terus itu, Tuhan itu sangat menghargai gitu orang itu. Sampai yang besar aja Tuhan bilang, aku yang ini. Seperti Bapak itu luar biasa tadi sudah jadi tahu dia panggilannya. Saya sebagai imam gitu. Jadi kenali panggilan saya juga. Bisa dari nama, bisa dari kota kelahirannya apa gitu. Misalkan kalau lainnya nggak begitu.
balikannya berarti kebalikannya dari saya. Tapi iblis berusaha menipu saya melalui kutub itu kita balikan. Jadi balikan, ya kan? Ya, saya juga mohon maaf, saya bukannya mau ini, saya juga banyak kelemahan saya banyak. Bukan mau menggurui, mungkin saya itu kalau dari kalian semuanya banyak dosa saya, banyak kegiatan. Tapi kita mau belajar lebih baik. Yang sudah lalu, mungkin kita tidak bisa ini ya, enggak. Tapi untuk kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada yang hanya berkati. Maaf, boleh saya tidak bisa ikut sampai ini ya, karena saya ada pelayanan lagi. Pas ini juga minggu pertama, hari ini saya juga tugas. Mohon maaf. Saya sekarang sampai di sini saja. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita intinya itu ya. Saya mau ini lagi intinya nih tadi. Musa itu apa? Dia itu orang yang mengasihi bangsanya. Oh ya, kalau yang kita mau kita sebagai apa ya, Tuhan Musa itu ya, tidak lagi memikirnya tentang pribadi, tentang gereja saya sendiri, tentang golongan, tentang kehidupan dan bangsa. Coba orang yang memikirkan tentang bangsa itu ya, bila itu memikirkan tentang bangsa, karena dia berkorban untuk diri sendiri, ya kan? Oh, kalau ada lagi yang tadi saya lupa sampaikan lagi ya, tambah lagi. Mungkin ya kita ada aturan yang tadi itu ya, tentang yang dia tuh itu ya Bapak, masih banyak juga waktunya. Maaf, tambah lagi tadi tuh. Dan dia juga yang apa yang dia berdiri tuh ya, yang katanya tuh ke Yosua, kamu pergi berperang ya. Terus dia kan mengangkat tangan. Nah, kita kan itu ada bagian-bagiannya. Kan? Terus kita jangan misalkan kalau ada orang itu kita kenapa begini gitu ya, atau misalkan kita lihat gereja yang berbeda dengan kita, kita siapa tahu orang yang di situ yang bersakit dari apa? Coba kemenangannya itu bisa tadi, bukan yang diperang itu kan, tapi ketika dia mengangkat tangan, kalau dia turun tangan, habis juga waktu. Ya kan? Terus kalau misalkan, kamu enak ya, ngeres gitu ya, kamu yang bagian anak kita yang di perang, di medan perang, mati, bisa kemungkinan mati ditusuk lawan di apa, tapi kamu enak-enak, terus pura-puranya lagi itu yang dua itu yang menopang, kamu mau ini, padahal dia menopang, berarti kita bilang, ya, apa ya, apa dia tuh, cari buka gitu. Padahal tuh ya, coba lihat tadi sejarahnya itu. Banyak yang hamba-hamba Tuhan besar gitu ya, seperti apa Samuel apa gitu ya. Musa juga. Yang mewarisi dia tuh siapa? Pelayan-pelayannya. Ya kan? Pelayan-pelayannya itu yang menopang dia. Tapi anak-anaknya tuh enggak. Kebanyakan kan. Kalau Daud ya, karena kan dia kan raja kan biasanya keturunan terus bawah-bawahnya kan itu. Saya sampaikan lagi itu yang tadi itu. Nah terus kenapa dikasih Tuhan? Karena dia itu mengasihi bangsanya juga ya. Nah terus dan juga dia mau bergerak itu, mau jadi pahlawan bagi bangsanya. Dia mengorbankan lah ya kepentingan pribadinya, apanya segala macam. Capek deh orang Israel itu tegak tekup ya kan. Apa yang banyak udah dikeluarin apanya, kan kamu mau bunuh saya di padang gunung ini katanya gitu kan. Nah terus apa dia tahu panggilannya ya kan, yang tadi itu kita kenali panggilan kita dan kita berfungsi, jangan cuma tahu tapi berfungsi. Panggilan kita atau apa yang tadi sebagai sinar-sinar kita maunya itu memuji Tuhan, jangan nah ini kebalikannya. Jadi kita mau apa yang lagu dunia yang hati-hati lagu dunia itu melo-melo itu bawa itu tarik, karena apa yang kita ucapkan jadi. Dan terus kita yang lagu-lagu barat itu sekarang kan tahu musik-musik itu yang dari barat kan Illuminati, yang katanya di barat itu dia ada kuasa-kuasa itunya lah ya kan. Nah Tuhan juga pasti itu. Nah tadi saya bilang ya, kalau kita yang tindakan profetik itu tadi ya, itu kita mengerjakannya di alam supranatural ya. Pokoknya supranatural itu ya dua sumber. Kalau tidak dari Tuhan, dari iblis. Iblis juga bisa kan, yang seperti yang Illuminati itu. Tapi
korbannya apa? Kalau dia mengorbankan orang-orang itu yang anak kecil kata dibunuh, pernah lihat saya gitu ya kata kan, nggak heran saya kalau dengar itu, yang memang dia mengorbankan orang itu, tapi kalau di dalam hati nggak begitu kan? Kita yang berkorban dulu orang gitu kan, jangan mengorbankan orang gitu. Nah, itu apa? Terus dia bilang itu, kalau kita mau yang supernatural, yang apa? Yang profetik itu. Tapi hati-hati kita jangan sampai ini. Kalau kita nggak mengerti lebih baik diam. Tapi Tuhan minta apa gitu apa. Tapi yang mau kalau di dalam tindakan profetik itu yang seperti ini garam gitu kan. Kita minta sama Tuhan. Kalau mau yang lebih supernatural, ya. Jadi kalau di supernatural itu kita kerjakan di alam rohnya itu. Jadi nanti di alam nyatanya itu sudah terbuka, ya. Jadi kan kalau orang yang bisa melihat itu, yang makanya dukun-dukun itu dia bilang, kita pakai dukun aja, bukan dukun yang meniru kita. Karena yang pertama kan Lucifer kan dia lihat Tuhan kan yang di itu kan, jadi dia meniru. Jadi kalau misalkan kita mau kayak dukun atau apa salah, jangan gitu, jangan dibalik, gitu aja ya. Nah, itu tadi sahabat saya tadi apa lagi ya? Yang itu Musa berdiri dengan teguh, artinya ya walaupun dia tetap tidak, walaupun pada awalnya dia itu dia apalah yang tadi dia berarus semangatnya, terus ada yang mematahkannya gitu ya. Nah itulah dia tahu bagian yang penting itu, kita tahu dulu bagiannya, terus kita berfungsi ya sesuai dengan track kita ya. Dan seperti tadi, terima kasih Tuhan untuk firman yang tadi sampaikan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan menjadikan rema dalam hidup kita, dan kami diberi kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini ya Tuhan. Hamba mengucap syukur ya Tuhan, kami akan bersahabat dengan gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan ada divine connection untuk selanjutnya, dan semua jemaat-jemaatnya, semua pasukan kami Tuhan berkati dengan melimpah. Tuhan lindungi ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin, amin. Ya
Yesus. Dan setiap kita yang sudah menyatu tubuh dan darah Yesus, jelas-jelas firman Tuhan berkata bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, yang tinggal dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Karena malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib, dan kita menerimanya dengan iman, dan kita akan memakannya, dan apapun juga yang ada dalam hidup kita pergumulan semuanya akan Tuhan selesaikan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Haleluya. Haleluya. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu untuk pengampunan dosa kita, dan kita hidup oleh karena pengampunan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Haleluya, haleluya. Mari semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan zaman syukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan baik dalam hidupmu. Angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan baik. Mari semuanya katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan luar biasa dalam hidupmu.
Yesus kami percaya tidak pernah saya percaya terobosan finansial akan terjadi. Setiap kita cepat-cepat Tuhan mengalami terobosan finansial. Setiap kita cepat-cepat Tuhan mengalami terobosan finansial. Angkat tanganmu, pengurapan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Terobosan finansial terjadi buat Anda. Engkau melihat karya Tuhan yang luar biasa. Akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa buat pekerjaan suami, buat pekerjaan akan Tuhan nyatakan lebih dahsyat. Janji Tuhan akan terjadi buat kehidupan kita semua. Janji Tuhan akan melakukan dalam hidup kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Roh Kudus. Engkau bekerja terus dalam hidup kami. Engkau bekerja terus beracara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau terlalu ajaib dalam hidup kami. Kami akan melihat ada sesuatu yang benar-benar baru terjadi buat rumah tangga kami, buat suami, buat istri, buat anak-anak kami, cucu menantu kami, buat pekerjaan kami, buat usaha kami, buat pelayanan kami. Terjadi sesuatu yang baru karena Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat janjimu yang luar biasa hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Sunarto yang sudah ada bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Pak Sunarto bukan orang percaya dan dia bisa bergabung dengan kami di tempat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan yang begitu ajaib buat Pak Sunarto. Mari sama-sama kita berdoa buat Pak Sunarto yang Tuhan kirim ke tempat ini. Haleluya Yesus. Kita berdoa Tuhan kirim ke tempat ini. Dia terbelakang bukan orang percaya, tapi Tuhan kirim untuk masuk ke tempat ini. Semuanya karena Tuhan mengasihi dia, mencintai dia. Kita berdoa melalui Pak Sunarto pada jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Kita berdoa Pak Sunarto bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan Engkau mengirim Pak Sunarto Tuhan. Engkau berkati kehidupan dia, Engkau menyelamatkan hidupnya, istrinya, anaknya. Engkau selamatkan. Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam hidup Pak Sunarto. Hari ini juga Tuhan kasih Tuhan kata Pak Sunarto. Urapan Tuhan bekerja. Urapan Tuhan bekerja buat Pak Sunarto. Tuhan tahu masalah-masalahmu, Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan tahu pergumulan hidup. Dan hari ini Engkau terima kelegaan dari Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi Engkau dan mencintai Engkau. Keselamatan itu yang terutama dalam kehidupanmu dan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Percaya Pak Sunarto dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami melihat bahwa sesuatu sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan terima kasih Tuhan. Baik saudara, kita berikan persembahan kita yang kedua saudara. Lagu ini sambil kita memberikan persembahan, saya akan nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Lagu ini pujiannya God is good all the time. Mungkin singer boleh bantu ya. Singer buat tadi singer nanti nyanyi di reaknya saja ya. Nah singer nyanyi. God is good all the time. God is good all the time. All the time. God is good. Kayaknya belum keras. Baru 50%. God is good all the time. God is good. Baru udah lapar ya. Oh, persen 12. God is good all the time. He put a song of praise in His heart. God is good.
puji Tuhan. Gadis kita saudara. Saya jadi ingatin saudara sebentar ya waktu malam intermezzo. Saudara mungkin tahu ya Mr. Bean ya, film Mr. Bean. Jadi ketika itu ada satu gereja dia datengin, lalu dia cuma lagu depannya doang dan lagi dia Natal. Seperti kita gadis sebut doang, ini kita akan apa? Oke, puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati dan terus nanti kita akan menanggung dari gembala kita. Ini multimedia PR-nya yang bikin next time. Puji Tuhan. Tuhan baik ya di setiap waktu, bahkan di setiap musim hidup kita Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan pengumuman ini yang Tuhan ingin untuk saya sampaikan kepada Sunarto ya, mungkin ini sebetulnya lagu tadi yang untuk firman Tuhan. Ini saya bacain Bapak Sunarto ya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi percayaku yang punya kuasa atas hidup Pak Sunarto. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu tak akan pernah berubah. Iman yang Pak Sunarto pegang pada Tuhan yang selalu setia atas kehidupan Pak Sunarto. Bukan kebetulan Pak Sunarto boleh bergabung sama-sama dengan kita, dan saya percaya juga ini sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan ke Pak Sunarto. Apapun yang sedang saat ini dialami, tapi seperti pujian Ayu Ting Ting ya. Kalau Ayu Ting Ting boleh salah alamat, tapi kalau Tuhan tidak pernah salah alamat atas kehidupan Pak Sunarto. Pegang janji Tuhan, Tuhan ingin ada sesuatu yang Tuhan berikan buat Pak Sunarto ketika Pak Sunarto boleh berserah menyerahkan kehidupan Sunarto kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu yang ingin Tuhan sampaikan buat Pak Sunarto, dan mungkin akan belajar pelan-pelan dibimbing sama Bapak Gembala nanti sampai air mata, mungkin udah hilang pengharapan, tapi di dalam Tuhan ada kepastian buat Pak Sunarto dan keluarga ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan hari ini buat kita semua. Puji Tuhan. Ibadah sudah selesai berjalan atas pertolongan Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Pengumumannya, terima kasih untuk yang bertugas hari ini. Saya belajar tadi, mungkin sudah terhilang ya. Pembicara tadi kan terima kasih sebelum firman Tuhan, terima kasih WL, terima kasih Singas, terima kasih Asyar. Segala sesuatu pelayanan itu tidak ada besar tapi kecil, tapi ketika kita melakukannya dengan hati kita, dengan ketulusan, itu yang menyukakan hati Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih WL Singas, terima kasih pemusik kita, guru sekolah minggu, olehtan, pendoa. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan terima kasih juga untuk pembicara kita ya. Maaf tadi harus undur diri karena masih ada lanjut pelayanan jam 12. Kita percaya bahwa Tuhan berikan, mungkin dari kita, mungkin termasuk saya juga begitu Bapak Ibu ya. Namanya kita masih manusia, kita masih daging. Memang dibalik kadang-kadang kelemah lembutan seorang Musa pun sebagai seorang yang memiliki hati paling lembut di dalam Alkitab, tapi dia masih bisa memiliki amarah. Begitu juga kita, tapi buah-buah Roh mengajarkan kita untuk kita belajar penguasaan diri ya. Buah-buah Roh yang mungkin sulit, tapi itu janji Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Mungkin kalau kita mau belajar marah, kita mungkin baru
pasti akan timbul dalam hati dulu ya, baru keluar lewat mulut kita. Tapi kita mau belajar untuk kita bisa sabar dan menguasai diri. Puji Tuhan. Maaf ya, saya kebanyakan berbicara. Tolong lainnya setiap hari kesediaan untuk sedikit berdoa selama 1 jam. Bapak Ibu boleh tentukan sendiri waktunya di rumah ya, dan juga membaca paling sedikit 2 pasal kalau lebih. Puji Tuhan. Dan juga setiap hari Selasa dan Kamis saya mengingatkan doa puasa, boleh buka di rumah masing-masing. Dan juga ayo saya rindu kita semua untuk kita boleh hadir dalam doa pengurapan setiap hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Karena dalam doa keimanan dengan Tuhan ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang disampaikan ya, seperti hari Kamis kemarin ya. Banyak hal yang Tuhan sampaikan untuk gereja ini, untuk kita semua. Dan tidak pernah sia-sia kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ibadah Yud hari Sabtu jam 6 sore, dan kita akan bertemu hari Minggu depan jam 10 pagi. Dan persembahan minggu lalu 407.000, pengeluaran 900.000, dan ada perpuluhan dari MM 25.000. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan setiap Bapak Ibu untuk BCC. Dan juga mungkin ada tambahan perlu Gembala? Sebentar ya, gak apa-apa ya. Si Tuhan ya. Bapak Ibu, ini Pak Sunarto semakin berdiri. Pak Sunarto. Ini Pak Sunarto ini gak kenal saya ya. Kita gak saling kenal ya. Saya dikenal Pak Sunarto ini melalui Pak Reza yang kita berkati kemarin, yang kita berkati di Sunter ya, Pak Reza Gumaya. Kenalin bahwa ada orang yang mau ikut ajaran Tuhan Yesus ya. Pak Sunarto bisa dikenali sesuai Pak Sunarto. Memang Pak Sunarto ini punya masalah-masalah, punya pergumulan ya, punya pergumulan rumah tangga, dia punya istri, punya anak 1, dan tinggalnya di Balaraja ya, Balaraja. Tinggal di Balaraja, dan saya pengen ketemu dengan Pak Sunarto itu gak ada waktu. Memang Balaraja kan lumayan jauh ya. Jadi saya Pak Sunarto kalau boleh masuk gereja, masuk ibadah. Dan hari ini dia bisa ada. Saya percaya semuanya karena Tuhan ya Pak Sunarto ya. Silakan kembali, semuanya karena Tuhan. Dan Tuhan pilih Pak Sunarto itu bukan karena Pak Sunarto, bukan karena kita ingin supaya kita diberkati oleh Tuhan. Memang kita akan diberkati, tapi yang pertama adalah keselamatan. Karena Isa sabtu Maryam wajar di dunia wal akhirat, Isa putra Maryam terkemuka di bumi dan di akhirat. Isa kalimatullah, rohullah dan rasulullah. Isa kalimat Allah, firman Allah dan Roh Kudus Allah. Jadi satu-satunya jalan keselamatan cuma Tuhan Yesus. Dan Pak Sunarto bisa ketemu dengan saya semuanya karena Tuhan ingin Pak Sunarto, istri, anak-anak bisa mengalami keselamatan. Amin. Jadi kita akan ya sama-sama ya. Ada Om Kumis, Pak Yanci di sini. Ya. Ada Ibu Desi, ada Mas Teri ya. Ada Kaleda ya, kita akan membimbing Pak Sunarto untuk benar-benar bisa mengalami Tuhan Yesus. Ya, Tuhan pasti akan berubahkan, Tuhan pasti akan. Saya bilang begini, ketika Pak Sunarto bisa berjumpa dengan Tuhan, pasti pola paradigma Pak Sunarto itu pasti akan Tuhan ubah. Kenapa? Karena keselamatan itu yang paling utama. Ya kan? Itu paling utama keselamatan, gak ada yang lain. Ya, makanya saya dengan istri saya, kalau dengan Tuhan saya bilang begini, kita gila-gilaan saja dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah selamatkan kita. Gak usah kita mikir yang lain-lain. Uang kami ini cuma habis buat Tuhan. Jadi saya percaya masalah keuangan pasti akan Tuhan berkati. Gak usah takut dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa firman Tuhan mengalami terobosan finansial tempat ini. Hari Kamis kemarin pernyataan Tuhan begitu luar biasa banget. Hari Kamis kemarin. Kita berdoa sekarang bukan di kursi lagi, tapi di sini, di ruang Maha Kudus. Baik, kita berdoa pernyataan Tuhan. Kita berdoa sepakat supaya terobosan finansial dan banyak sekali penglihatan kemarin bahwa berkat Tuhan pasti akan Tuhan curahkan buat jemaat Tuhan tempat ini. Kita bisa menikmati semua. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Pak Sunarto akan menyembah Tuhan yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang hidup adalah Isa Sabtu Maryam wajihan fidun ya wa akhirat. Masih tahu dikit ya kan? Karena saya dulu sama-sama Pak Sunarto. Saya dulu akan belakang orang-orang yang percaya juga sama Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan ubahkan semuanya karena Tuhan mengasihi saya. Ya puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai,
akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mana bahaya, katakan amin. Dari malapetaka, katakan amin. Dari kecelakaan, katakan amin. Dari intimidasi roh jahat, katakan amin. Dari sakit penyakit, katakan amin. Dari kematian sebelum waktunya, Tuhan, katakan amin. Bahkan dari kuasa maut sekalipun akan dihindarkan dari hidupmu, katakan amin. Katakan melihat suamimu, istrimu, anak-anakmu, seluruh menantu-menantumu keluar dari usahamu, diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apa yang engkau kerjakan, berbuat, lakukan semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, berkat dan cinta kasih dalam bersaudara bersekutu akan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Mengarahkan berbagai pengurapan yang dahsyat melimpah Tuhan tercurah dalam hidupmu dari kuasa Roh Kudus-Nya tinggal menyertai kehidupan kita dari siang hari ini sampai kita ketemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berlama-lamanya itu, yaitu kerajaan surga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam hidup kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan silakan kembali satu sejenak. Doa ya, doa.